Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Ketemu lagi dengan Ibu Atun Widyastuti. Kali ini kita akan masuk materi berikutnya, melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan masuk ke materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini melalui model problem based learning dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dengan disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Oke, apa yang terlintas pada benak kalian ketika pertama kali mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Ya, yang perlu kita ingat pertama kali adalah tentang suku-suku yang sejenis. Kenapa kita harus mengingat suku-suku yang sejenis? Karena ketika kita akan mempelajari bentuk aljabar, suku-suku sejenislah yang bisa kita operasikan dalam penjumlahan maupun dalam pengurangan bentuk aljabar. Jadi, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar itu hanya bisa dilakukan penyederhanaan pada suku-suku yang sejenis, yaitu suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat variabelnya sama. Jelas ya? Nah, berikut saya mempunyai beberapa contoh yang harus kalian perhatikan. Berikut contoh yang pertama. Tentukan penjumlahan dari 7A plus 4B dengan 8A min 6B. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada dua bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang pertama yaitu 7A plus 4B, bentuk aljabar yang kedua 8A min 6B. Nah, kalau kita akan mengoperasikan dua bentuk aljabar ini, kita bisa melakukannya dengan dua cara. Nanti kalian bisa memilih dari dua cara tersebut yang kalian anggap paling mudah. Sekarang perhatikan cara yang pertama, yaitu dengan cara menjabarkan bentuk-bentuk aljabar. Sekarang dari soal, di sini bentuk aljabar yang pertama, saya tuliskan kembali menjadi 7A plus 4B ditambah 8A min 6B. Kemudian dalam kurung ini kita buka kurungnya sehingga dapat ditulis menjadi seperti ini. Di sini perhatikan, karena di sini operator penjumlahan, maka tidak akan mempengaruhi lambang yang ada di dalam kurung. Maka bisa langsung dituliskan menjadi 7A plus 4B di sini plus 8A min 6B. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Di sini perhatikan, di sini 7A sejenis dengan 8A. 4B sejenis dengan negatif 6B. Maka nanti bisa ditulis seperti ini. Jadi, sesudah dikelompokkan menjadi satu, ini nanti baru kita hitung. 7A ditambah 8A nanti sama dengan 15A. 4B min 6B, maka hasilnya min 2B. Itu cara yang pertama. Sekarang perhatikan cara yang kedua, yaitu dengan cara penjumlahan bersusun. Di sini langkahnya sama. Bentuk aljabar yang pertama saya tulis kembali 7A plus 4B, kemudian ditambahkan dengan bentuk aljabar yang kedua dengan cara penjumlahan bersusun. Nah, di sini nanti akan muncul di sini 7A dengan 8A, 4B dengan negatif 6B. Maka ini adalah suku-suku yang sejenis, bisa langsung dijumlahkan. Berarti 7A ditambah 8A nanti 15A, 4B ditambah negatif 6B hasilnya negatif 2B. Dari cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua menghasilkan
hasil yang sama ya, mendapatkan hasil yang sama. Maka nanti kalian bisa memilih mau menggunakan cara yang pertama boleh, mau menggunakan cara yang kedua boleh. Sekarang perhatikan contoh yang kedua ya. Sudah paham ya anak-anak ya? Saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Di sini perhatikan, tentukan pengurangan 7A plus 4B oleh 8A min 6B. Berbeda dengan penjumlahan, ketika kita melakukan pengurangan ada yang perlu kita perhatikan terkait dengan kata penghubung antar dua bentuk aljabar tersebut. Di sini pada soal kata penghubungnya adalah oleh. Artinya pengurangan ini merupakan pengurangan dari bentuk aljabar yang pertama dikurangi bentuk aljabar yang kedua. Maka dapat saya tulis seperti ini. 7A ditambah 4B dikurangi bentuk aljabar yang kedua 8A min 6B. Seperti tadi langkahnya kita buka dulu kurungnya, tapi perhatikan di sini operatornya adalah pengurangan. Ya. Sekarang di sini 7A plus 4B. Nah, 7A plus 4B. Sekarang yang jadi ini perhatikan di sini. Min kali plus hasilnya min, maka di sini akan menjadi min 8A. Min sama min, maka nanti hasilnya menjadi plus. Plus berapa? Plus 6B. Saya ulangi ya. Di sini 7A plus 4B, di sini min 8A, di sini plus 6B. Sesudah itu kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Di sini 7A sejenis dengan negatif 8A. 4B sejenis dengan 6B. Maka sesudah dikelompokkan berdasarkan suku yang sejenis, kita bisa cari hasilnya. 7A dikurangi 8A hasilnya negatif 1A. Ditambah 4B ditambah 6B hasilnya plus 10B. Atau bisa dituliskan menjadi negatif A plus 10B. Kenapa? Karena di sini koefisiennya 1. Jika koefisiennya 1, maka cukup ditulis di sini negatif A. 1 boleh dihilangkan ya. Jadi negatif A plus 10B itu hasilnya. Kemudian perhatikan cara yang kedua, yaitu dengan cara pengurangan bersusun. Langkahnya sama, yaitu bentuk aljabar yang pertama kita tulis dikurangi dengan bentuk aljabar yang kedua dengan cara bersusun. Maka nanti di sini perhatikan, berarti di sini 7A dikurangi 8A. Ya, nanti akan ketemu negatif 1A atau boleh ditulis negatif A. Di sini perhatikan 4B dikurangi negatif 6B. Maka di sini min ketemu min, maka nanti hasilnya menjadi plus. Berarti di sini 4B plus 6B, hasilnya plus 10B. Nah, dari cara yang pertama maupun cara yang kedua akan mendapatkan hasil yang sama. Itu untuk contoh yang kedua ya. Kemudian saya mempunyai satu contoh lagi. Perhatikan di sini. Contoh yang ketiga, kurangkan 2P min 5 dari 10P plus 11. Oke, kata penghubung dari bentuk aljabar ini adalah dari. Pada penjumlahan tidak ada permasalahan pada kata penghubung, karena pada penjumlahan itu bersifat komutatif. Artinya ketika dibolak-balik hasilnya akan sama. Jadi A plus B nanti hasilnya sama dengan B plus A. Namun berbeda dengan pengurangan, jika A dikurangi B hasilnya tidak sama dengan B dikurangi A.
Sehingga ketika kalian menemukan soal dengan kata penghubung dari dua bentuk aljabar, sedangkan perintahnya adalah mengurangkan di sini, maka kata penghubung dari di sini perhatikan ya. Jadi pengerjaannya bentuk aljabar 2 dikurangi dengan bentuk aljabar pertama. Kalau saya tulis seperti ini. Bentuk aljabar yang kedua di sini 10P plus 11 dikurangi bentuk aljabar yang pertama 2P min 5. Sekarang seperti tadi kurungnya dibuka, ini menjadi 10P plus 11. Di sini min 2P, min sama min plus 5. Jadi 10P plus 11 min 2P plus 5. Sekarang kita kelompokkan menjadi suku-suku yang sejenis. 10P dengan min 2P, 11 dengan 5. Maka menghasilkan 8P plus 16. Kalau mau menggunakan cara yang kedua, caranya seperti tadi. Karena ini ada kata penghubung dari, maka yang ditulis pertama adalah bentuk aljabar yang kedua. Di sini. Nah, terus dikurangi dengan bentuk aljabar yang pertama dengan cara bersusun. Maka nanti di sini 10P dikurangi 2P hasilnya 8P. Terus di sini perhatikan 11 dikurangi negatif 5, maka ini akan berubah menjadi plus 11 plus 5. Hasilnya plus 16. Nah, ini bisa diperhatikan cara 1 dengan cara 2 mendapatkan hasil yang sama. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Kalau kalian ingin mengerjakan dengan pengurangan bersusun pun nanti hasilnya akan sama. Oke? Nah, bagaimana untuk hari ini? Sudah jelas ya? Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar saya rasa sudah bisa ya. Karena sebelumnya kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di Google Classroom. Oke, kemudian nanti silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Buatun sediakan ya. Nah, berikutnya tetap semangat ya anak-anak, rajin belajar dan selalu jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.